Selamat pagi Bunda sayang. Pagi Bunda. Cobalah kalau menurut kalian, kalau kalian punya logikanya. Sekarang kita bicara dengan logika. Ya, Bunda pingin nanya ke kalian semua. Tunjukkan kalau kalian memang punya logikanya. Logikanya mungkin gak sih seorang Joshua itu berani melakukan pelecehan seksual di ruangan tamu. Sementara di rumah itu ada 4 orang. Dengan lelaki-lelaki yang mungkin nggak sih logikanya aja gitu, logikanya gitu loh, logikanya gitu loh, sampai dia teriak katanya gitu. Hah? Logikanya mungkin nggak sih? Hah? Logikanya mungkin nggak sih? Nggak Bun, nggak kan? Nggak kan? Logikanya nggak mungkin gitu loh. Aduh, dia kan seorang perwira. Dia orang perwira yang terdidik. Dia tahu tata krama, dia tahu cara berakhlak, beretika gitu. Apalagi yang dihadapinya kan istri seorang pimpinannya yang udah dianggap dia sebagai anaknya gitu. Terus logikanya gitu loh, logikanya tuh masa dia mau sih melakukan pelecehan seksual sama seorang ibu yang udah dianggapnya sebagai ibunya. Logikanya di mana? Hah? Logikanya di mana? Bejat sekali kalau kayak gitu. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Kayaknya ada rahasia yang tersembunyi itu. Kalau Bunda lihat. Makanya waktu dia bilang katanya dia kan nelpon pacarnya kan dia sambil nangis kan. Karena diancam. Nah, mungkin si Joshua ini punya kunci apa kayak dia banyak tahu kali. Sehingga mungkin dia dikhawatirkan kali. Bisa jadi dia megang kunci rahasia kayaknya. Dia tahu, mungkin dia bisa jadi mungkin apa dia mungkin dia iya betul ya Bunya. Iya, setuju. Iya, kayaknya Joshua ini ada sesuatu yang ada yang dia ketahuin gitu loh. Sehingga kebocoran gitu loh. Makanya dia harus dihabiskan gitu loh. Mungkin. Jadi skenario-nya itu udah diatur. Itu kayak itu gambaran-gambaran Bunda kayaknya. Karena nggak mungkin membunuh orang tanpa nggak jelas. Pasti ada kejelasan. Pasti ada yang disembunyikannya. Itu mungkin Joshua ini mengetahui suatu kunci rahasia gitu atau pokoknya gitulah istrinya gitu. Sehingga dia dikhawatirkan. Dan mungkin juga difitnah. Karena memang udah memfitnah semua yang terjadi kan. Ya kan? Mungkin Joshua juga difitnah. Difitnah sama siapa kita nggak tahu ya kan. Bisa jadi dia nggak tahu juga sama sekali. Ya kan? Tapi dia dianggap tahu. Padahal nggak tahu. Bisa jadi dia dikambing hitamkan juga si Joshua ini. Dikambing hitamkan sepertinya dia. Dikambing hitamkan dia. Mungkin dia nggak tahu sesuatu yang nggak tahu. Mungkin dia memang nggak tahu. Tapi untuk menghilangkan jejak, Joshua-nya difitnah. Sehingga dia dianggap tahu gitu. Bisa jadi seperti itu juga sih. Aduh, jadi kemana-mana otakku. Berkutut telinga kau udah. Banyak kemungkinan memangnya Kor. Mereka itu sekolah lama pada iri sama Joshua. Mungkin. Tapi kalau misalnya iri sama Joshua, yang iri siapa? Yang iri sama Joshua siapa? Yang setara dengan dia? Karena mau diangkat gitu loh. Sedangkan ini yang berperan semua siapa? Ya kan? Kalau misalnya
Apa apa mungkin pimpinannya iri sama dia? Sedangkan dia aja hubungannya baik. Aduh nggak ngerti lah. Yang anehnya kenapa? Tapi katanya Ibu Putri itu trauma atas dia trauma dengan pelecehan itu. Berarti dia juga berarti dia juga sekongkol dong. Joshua itu berprestasi. Ya sekarang kalau Joshua-nya berprestasi, otomatis dia bermusuhan sama yang setara dengan dia dong. Tapi kenapa pelecehan seksual itu bisa terungkap, bisa terkarang, bisa jadi cerita gitu. Cerita tuh siapa yang buat gitu loh. Cerita tuh siapa yang buat? Kalau memang itu nggak ada pelecehan, otomatis Bu Putri ngomong dong, oh nggak ini ceritanya, nggak ada pelecehan gitu. Tapi kenapa Bu Putri trauma karena pelecehan tadi? Berarti kita bisa berarti kita logikanya berarti pimpinannya bosnya itu cemburu sama dia juga gitu. Karena mau dianggap jadi kayak mana sih jadinya? Joshua diobok-obok bun, jogetlah bunda. Udah malam sayang, nggak mungkin joget-joget tengah malam sayang. Dibakar ntar rumah gua sama orang. Ngomong aja bunda masih beruntung. Joget juga kan harus menghidupin musik. Sekarang jam 1:30 orang lagi tidur. Besok hari Senin orang pada mau pergi kerja. Bisa dilaporin polisi bunda. Iya. Di sini kalau bukan hari Minggu, kalau kita ngidupin musik jelas terang, kalau kita ngidupin musik malam-malam dan itu mengganggu orang tidur, kalau bukan hari Minggu kita dilaporin polisi. Itu harus kalian tahu. Jerman ini semuanya serba polisi. Kecuali kalau hari Minggu. Itu memang udah ada undang-undangnya. Kebebasan orang lagi weekend untuk dengerin musik, berkaraoke, dan itu juga ada batas waktunya sampai jam 1 atau sampai jam 2, jam 3 boleh karena weekend. Tapi kalau hari-hari biasa itu nggak boleh. Itu mengganggu orang. Apalagi kan bunda ini kan apartemennya di atas ada 5 orang. Kedengaran tetangga. Kalau misalnya ngidupin musik, otomatis dengar tetangga. Tidak mungkin nggak dengar. Ngerti? Nanti gara-gara daripada bunda ngikutin kalian, bunda ketangkap. Kalian mau bunda ketangkap polisi hanya untuk nyenangin kalian doang. Tapi pada akhirnya tetangga nelpon polisi. Tetangga sebelah ngidupin musik bikin kita nggak bisa tidur. Terus polisi datang kemari ngecek bunda. Kalau udah ngecek paspor, ngecek data, biodata, itu dah nama bunda tetap udah tertulis di kantor polisi. Mau? Hah? Kalau misalnya polisi datang kemari gara-gara ngidupin musik, terus nama bunda kan didata, dicatat, ya kan? Bisa kena aku. Iya bunda, maaf ya bunda. Iya saya nggak apa-apa, lain kali jangan jujur bahas bergindal aja lah bun. Maaf mami, kami semua nggak tahu loh. Sekarang bunda kasih tahu kan. Pokoknya bunda hanya bisa joget-joget itu pada siang-siang hari. Kok udah malam gelap gulita jangan minta joget. Kalian kan tahu bunda suka latah. Di Malaysia dia bunuh istri dengan anak dalam pantang. Bunda, kasihan bunda. Iya maaf ya bunda. Iya, kasus itu lagi yang kita bahas yang tadi lagi ya. Yang nggak masuk di akal itu ya. Kalau memang itu ada ada sekarang ini deh. Kita kembali aja deh. Kita kembali kepada kasus yang dianggap pertama. Katanya tembak menembak. Kalau tembak menembak, kita kan harus punya bukti. Baju yang dipakainya itu mana? Mana bajunya? Mana? Kan kita pembuktian dong. Apakah itu ditembak? Apa itu memang dibunuh? Kan kelihatan dari baju. Ya kan? Kalau bajunya nggak bolong-bolong,
Berarti tembak saat lagi, kalau bajunya nggak bolong-bolong, takutnya dia disiksa dulu. Udah disiksa baru ditembak. Ini takutnya. Yang Bunda tangkap dalam kasus ini kayaknya ini gambaran Bunda ya. Bunda tuh kayak seperti kayak ini tafsiran Bunda aja sih. Takutnya itu. Sekarang kalau mereka menghilangkan jejak baju, kalau mereka tidak membuktikan kalau mereka tidak bisa membuktikan bajunya bagaimana? Berarti mereka menghilangkan jejak. Jejak apa? Jejak penyelidik gitu. Ada apa? Sekarang yang ditanya, jadi Kak, Bunda jadi pertanyaan buat Bunda. Dia ditembak dengan baju atau ditembak dengan dia pakai baju? Kalau nggak ditembak dengan nggak pakai baju, artinya bukan menembak, memang ditembak. Takutnya disiksa dulu, ya kan? Masa jarinya patah-patah? Katanya jarinya patah kan? Terus lehernya ada bekas ikatan. Lehernya bekas ikatan. Dengan cara apa diikat? Dengan baju dibuka dulu, ya kan? Kalau memang sekarang bajunya mana? Kan nggak mungkin dong orang ditembak dengan telanjang. Nggak mungkin dong. Sekarang kalau memang dianggap pelecehan gitu loh, oke lah, dianggap pelecehan. Mana bajunya? Apa ditembak saat lagi ngesek? Mana buktinya gitu loh? Ada nggak ditemukan di dalam ada nggak ditemukan di kantinnya tuh air mani? Lelaki kalau habis ngewek ketahuan itu air maninya. Sisa air maninya bisa dilihat dari ini, dari apa ya, aduh, apa namanya tuh, kan bisa dilihat. Kalau lelaki kan kalau mau memperkosa orang pasti ngaceng dulu dong. Nggak mungkin dong nggak ngaceng, pasti ngaceng dulu dong. Nggak mungkin dong lagi begini orang mengewek. Nggak mungkin, pasti ngaceng dulu, ngaceng baru melakukan seksual. Nggak mungkin dong lelaki nggak ngaceng langsung nafsu aja gitu. Pasti ada nafsu dulu dong. Nafsu kan pasti naik kenti. Pasti kentinya mengeluarkan air mani, bukan air mani sih, kayak benih-benih itu. Benih itu kan akan lengket di celah dalamnya dia. Itu kan bisa dilihat, ya kan? Bisa dilihat kan? Berapa jam kemudian kan pasti bisa dilihat. Lelaki kan kalau ada nafsu kan, lelaki kalau ada naik kentinya itu pasti mengeluarkan cairan-cairan sebelum air mani. Ngaceng duluan dia, ya kan? Pasti udah lendirnya keluar udah muncul kayak eludah gue. Kayak mana nafsu sama nenek istri? Iya, lagian kok dengar suara orang batuk. Lagian nggak mungkin Joshua suka sama nenek. Masa sih? Emangnya dia nggak punya selera? Joshua mah suka sama gue. Kalau tadi misalnya kayak gue, bisa jadi karena aku memang centil, ya kan? Ya kan? Aku seksi, menggoda. Ini gendut, tua begitu, mana mungkin dia mau? Apalagi dianggap ibu, ya kan? Kalau aku kan dianggap tante Riang. Aku nggak mau anggap kau sebagai ibu, katanya. Sebagai apa? Sebagai tante aja, tante centil katanya. Nggak apa-apa deh nak, ewek tante, ya kan? Udah nampak mall pausan. Pas PC datang ternyata kok nggak secantik di foto. Iya, di foto kan udah didandanin. Aslinya udah emak-emak bener. Cantikan Bunda kemana-mana. Page-nya itu nenek-nenek. Ya iyalah, punya anak aja udah berapa. Umurnya 47, 48 gitu kalau nggak salah. Iya betul itu Bun. Bagus lagi. Lecehkan Bunda, ya kan? Daripada istri Mbak Sambo. Puji kangen Bunda. Bunda hamil. Bunda hamil ya.
PC lagi mimpi kali, bilang dia mengalami pelecehan. Ngapain di ruang tamu? Masa di ruangan tamu? Tadi ya, itu kan dikatain di ruangan tamu. Di foto kayak wow banget ya. Iya, foto tahun berapa itu? Lebih cantik bunda loh. Ya kalau kita di bunda ini seorang istri pejabat, ya kan? Mungkin lah ya. Ya kan? Tekang-kang gini kan? Mungkin dia suka juga kali ya. Bisa jadi. Ya kan? Kalaupun dia suka sama aku, akan kurahasiakan kalau aku punya rasa suka juga, ya kan? Enggak mas, dia nggak melakukan pelecehan seksual. Dia sayang kok sama kita sebagai orang tua, ya kan? Karena aku suka juga, pas aku melindungi dia dong, ya kan? Nggak mungkin aku beberkan, ya kan? Ya kan, ke hotel lah gue, ya kan? Kalau aku tadi katanya gitu nggak boleh lah ya. Cantik, menarik, menggoda, ya kan? Seksi, menawan, ya kan? Lagian di ruang tamu ngapain? Lagian Joshua nggak mungkin lah mau kayak gitu. Nggak percaya aku. Aku nggak percaya. Percaya nggak sih kalian? Sekarang aku tanya sama netizen. Percaya nggak sih? Ini pertanyaan buat netizen ya. Saya cuma bertanya ya kepada netizen. Percaya nggak sih? Logikanya masuk nggak ke dalam logika kita? Kalau misalnya, udahlah ya, udah tidur dulu ah. Mau aku. Mak baik-baik ngomongnya. Takutnya jadi body shaming atau ujaran kebencian. Loh emang relitinya kan begitu. Kita kan nggak menghina. Kita kan nggak menghina sayang. Kita nggak menghina. Kita cuma bilang kan memang nggak sesuai dengan di foto. Ya kan? Aslinya kan nggak cantik secantik di foto. Kan itu realitinya kita lihat di foto di mana. Nggak ada penghinaan kecuali kita ngina-ngina. Nggak bun, nggak logika. Nggak mungkin nenek-nenek. Iya kan? Bunda nggak kekencangan suaranya. Ntar kekencangan kayaknya deh ya. Nggak ngocok dulu bunda mau tidur. Nggak masuk logika. Emang nggak masuk. Nafsu bully. Usah akal. Joshua sudah mengabdi. Sudah anggap ortu. Iya. Ya kan? Sekarang Joshuanya udah nganggap dia sebagai ibu. Itu kan udah kayak mamanya dia kan. Apalagi katanya disayang. Joshuanya itu katanya disayang, ya kan? Joshua kan memberi kabar ke orang tuanya, katanya bagaimana keadaan di Jakarta. Kalau lagi nelfon, ya kan, kata Joshua, saya di sini baik-baik aja mah, katanya kan. Apa namanya, bosnya dia sayang sama dia, ya kan? Ibu Putri baik sama dia, karena udah dianggap seperti anak sendiri. Masa si Joshua udah dianggap anak sebagai anak lancang, mau melakukan pelecehan seksual sama seorang ibu? Kan nggak masuk logika gitu loh. Nggak masuk logika gitu, apalagi dianggap seorang ibu. Baju HP, iya baju HP sampai sekarang belum. Bajunya mana, HP-nya mana? Yang jadi pertanyaan itulah, HP-nya mana? Mana bukti-buktinya HP itu mana? Ya kan? HP nggak ada. Sepatu yang dipakainya mana? Baju yang dipakainya mana? Ya kan? Kan bisa dilacak. Di ruangan mana aja dia masuk. Ya kan? Terus kenapa ceritanya udah 3 hari baru dibongkar? Yang anehnya setelah 3 hari. Itu yang pertama. Kedua, kenapa tiba-tiba mayatnya udah nyampe aja ke sana, ke Jambi? Kan aneh. Ya kan? Masa mayatnya nyampe ke Jambi dengan autopsi? Harusnya jangan diotopsi dulu dong. Dilihatkan dulu dong kok keluarganya dia. Baru otopsi rame-rame. Masa tiba-tiba udah dikirim ke Jambi dengan autopsi?
dan nggak boleh dibuka lagi mayatnya, kan lucu, ya kan? Akhirnya otaknya nggak tak, katanya otaknya di perut, terus ada organ yang hilang, kan udah nggak beres. Kalau misalnya memang itu murni, kalau itu mau murni penembakan, tidak mungkin dong otak lari ke perut. Apalagi itu kan yang apalagi ini kan di ruangan ini kan dalam apa dalam apa dalam mana dalam situasi, dalam apa ya namanya, dalam dalam apa namanya, kok istilah katanya kepolisian gitu loh, iya kan? Iyalah, yang anehnya gitu, kenapa udah 3 hari baru terlapor, dan kenapa udah diatopsi baru dikirim ke Jambi? Kenapa nggak dikasih orang tuanya dulu nih terjadi seperti ini, penembakan antara anak? Kenapa nggak dilaporkan dulu, dilapor dulu keluarganya Joshua dalam keadaan sekarang ada misalnya entah apa kayak gitu, terus datangnya lah ke orang tuanya ke Jakarta, kasusnya apa, penembakan apa, ya kan? Kenapa mesti mayat didikin dengan peti? Ya jelas tuh bapaknya nggak mau tanda tanganin, nggak bisa nengok mayatnya. Kalau ya mayat anaknya, kalau mayat kambing bagus juga si orang tuanya nggak mau nanda tanganin sebelum dia lihat apa isi peti itu. Cerdas dia. Kalau Bunda juga sama kali, gue mau nanda tanganin suatu barang, tapi gue nggak tahu barang itu isinya apa. Kalau granat, kalau misalnya itu narkoba, ayo, ya kan? Misalnya kirim gue, nih kiriman, ya kan? Terus gue nggak mau dong tanda tangan langsung. Gue lihat dulu barangnya apa dulu, barangnya ini. Nggak mau gue terima mentok-mentok barang apa dikirim orang, ya kan? Kita kan harus teliti. Nggak bisa aku. Kita harus bukti-bukti dulu. Orang ngirim sesuatu ke rumah kita harus tahu apa isinya. Apalagi itu berbentuk peti. Kalau isinya kambing tetangga lagi. Udah ya, juallah Bun. Karisna yang dulu atasan Sambo, malah sekarang bawahan Sambo. Hebat betul si Jambu. Gimana ceritanya? Krisna yang dulu atasan Sambo, malah sekarang bawahan Sambo. Hebat betul Sambo. Masa sih atasannya bisa di bawah dia? Wow. Seperti isi Meki ya Bunda. Siapa tahu isinya berulat. Meki Bunda kak, ya kan? Nggak ada lah Meki nggak berulat. Emangnya Mekiku Meki busuk? Emangnya daging mati? Emangnya Meki gue Meki daging mati? Meki kerbau yang udah mati ditempel. Iya Bunda, Krisna yang dulu nanganin kasus Sainida. Oh iya, yang itu Sainida yang kasus si Mirna itu ya. Oh iya ya. Oh dulu si Sarina itu ya. Oh iya, Krisna itu ya. Oh iya. Terus kasus yang seperti kasusnya si apa itu, si Mirna itu kan nggak jelas, ya kan? Bahwa Mirna nggak mengaku, dia nggak ada bukti melakukan pembunuhan kan, ya kan? Tapi tetap di penjara 20 tahun. Kasusnya juga nggak, kamu kan sempat ada kasus makanya turun jabatan. Kamu kan sempat ada kasus karena kasus di Jessica Mirna Sainida. Kasus si Jessica Mirna Sainida bukannya Sainida, bukannya Sainida. Bun makan dong, udah makan tadi. Iya, kasus Mirna samar-samar. Jessica nggak terbukti sebenarnya. Iya. Bun, siapa fans dari Sidoarjo? Hai.
Krishna sama Sambu punya hubungan asmara. Oh ya, secepat kilat. Bun bahas yang aja lah. Ya udahlah Bunda tidur dulu ya. Bunda menengok beritanya ya. Besok aja lagi. Ya udah ya. Udah malam soalnya. Udah jam 2:30 ya. Besok kita bangun pagi. Besok Bunda libur ya. Besok kita sambung lagi pagi-pagi ya. Kita pecahkan live-nya ya. Ya. Kita itu kak, siapa itu si Amir tadi nggak tidur, dia udah malam-malam gitu. Tiba-tiba komen dia nggak kerja dia besok pagi. Dia kan harus kerja ke airport. Ini Amir itu kenapa nggak tidur tadi dia? Udah kencing dulu ya. Tidurlah Bunda ya. Besok kita sambung lagi ya. Suara Bunda memang udah hampir gemar udah. Dengar tadi lagi. Udah Bunda tidur dulu ya. Besok kita pecahkan lagi live kita ya. Ya. Kita pecahkan live kita ya. Kita kumpulkan orang-orangnya. Ya udah ya semuanya ya. Bunda mau ngikutin kasus itu lagi, misalnya masih mau ngikutin kasus. Mari kita saksikan kasus yang terbaru, berita yang terbaru tentang ibu Putri sudah dimintakan kesaksian ya. Tadi Bunda sempat nggak ngikutin. Ya udah, besok kita keluarkan asumsi kita, opini-opini kita tentang kasus ini. Kita untuk mengikuti cerita kasus ini. Semoga apa yang kita logikakan menjadi realiti, kenyataan, dan terbukti dan tercuahlah mana yang benar, mana yang salah. Dan kita berharap tangan Tuhan untuk melindungi, untuk menunjukkan orang-orang yang tidak baik di muka bumi ya. Sesuai dengan Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang 45. Ya kan? Undang-Undang 45 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan secara apa itu Bunda? Penjajahan secara kebohongan, penipuan, pengkhianatan. Jadi menjajah itu banyak artinya. Pembohongan, pengkhianatan, apalagi? Pengkhianatan. Pengkhianatan itu bisa dikategorikan orang yang dalam suatu jabatan, dalam suatu ruangan jabatan itu terkelompok orang-orang yang berkhianat. Nah gitu. Kasus ini juga bisa dikatakan sebagai kasus, bisa dianggap suatu pengkhianatan. Jadi kayak kasus bisa dianggap suatu pengkhianatan. Kalau ini semua pembohongan, itu suatu pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap negara, pengkhianatan terhadap undang-undang, dan paling besar adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Sebagaimana janjinya, sumpahnya ketika dia menjabat sebagai kepala pejabat, sebagai pejabat menjabat sebagai pejabat rakyat, pelindung rakyat, dia sudah melanggar sumpah. Melanggar sumpah berarti sudah mengkhianatin sumpah. Mengkhianatin sumpah artinya dia sudah mengkhianatin pasal-pasal tentang yang berbunyi tentang ketuhanan. Itu aja. Oke, bye semuanya.